Nah, pemikiran itu tentang apa? Pemikiran itu munculnya datang mengenai topik yang gue bilang tadi agak cukup sensitif sebenarnya kalau dibahas itu tentang mengalami atau menjalani duka dalam kematian gitu. Orang mengalami duka ditinggal oleh seseorang untuk selama-lamanya itu pasti berbeda-beda kan ya. Dan gimana cara mereka menyikapinya, gimana cara mereka menjalaninya, gimana pada akhirnya cara mereka menerima tersebut, pasti kan beda-beda. Sementara gua yang membahas soal ini di episode ini sekarang belum pernah mengalami yang sedalam itu gitu. Jadi ini gue mau disclaimer dulu di awal, gue bukan berarti bermaksud merendahkan soal duka dalam kematian tersebut gitu. Sebenarnya yang ditangisin orang ketika ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu sebenarnya apa sih? Mungkin yang pertama jawabannya udah jelas bahwa dia gak akan ketemu orang lagi, dia gak akan ketemu orang tersebut lagi untuk selama-lamanya gitu. Yang pertama itu udah jelas. Dan yang selanjutnya juga masih berkaitan. Orang yang meninggalkan dia itu adalah mungkin orang yang dia sayang banget, orang yang dekat banget sama dia. Jadi ketika dia kehilangan orang tersebut, dia benar-benar sedih banget kan. Itu udah pastilah, dua hal ini udah pasti gitu. Cuma gue mikir lagi, sebenarnya yang kita tangisi itu apa sih? Sampai pada akhirnya gue menemukan sebuah jawaban yang mungkin aja menjadi salah satu alasan kenapa kita menangisi kematian seseorang gitu. Bisa aja ketika kita dalam proses menggapai cita-cita, maybe hal yang belum kita dapatkan dalam hidup, tapi di tengah-tengah proses perjalanan itu bisa aja kita udah dipanggil duluan gitu. Makanya ketika ada orang yang meninggal tuh kita menangisinya, salah satu alasannya menurut gua ya faktornya adalah itu gitu. Dari pemikiran gua tersebut jadi memunculkan satu pertanyaan lain gitu yang masih berkaitan juga lah dengan hal ini. Apakah ini menjadi salah satu alasan konkret juga seseorang memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri? Karena kita tahu nih, setiap dari kita manusia itu semua tahu kalau nasib kita semenyedihkan itu, bahwa kita gak bisa nentuin takdir kita ke depannya kayak gimana. Walaupun kita bisa berencana, tapi takdir kita ke depannya kita gak bisa nentuin gitu. Nah, ketika orang yang memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri, itu menjadi alasan bahwa itu salah satunya hal yang bisa dibanggakan oleh mereka gitu. Ketika mereka dianggap aneh oleh orang lain, ketika mereka dianggap berbeda oleh orang lain, itu justru salah satu perbuatan atau satu-satunya perbuatan yang bisa mereka lakukan untuk mereka banggakan kepada orang tersebut.